Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga pada kesempatan ini kami akan bisa mempresentasikan terkait dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Adapun pada kesempatan ini kami akan memaparkan tentang konsep sistem dan informasi. Perkenalkan, nama saya Dewi dan rekanan saya Bu Lili Nurlaila. Kami dari program Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Adapun dosen pengampu untuk Sistem Informasi Manajemen ini adalah Bapak Dr. Bambang Supeno MM. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kami akan melanjutkan materi kami, yaitu konsep sistem dan informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya terkait dengan fakta, yaitu atau konsep fakta. Fakta merupakan informasi atau data yang ada atau terjadi dalam kehidupan dan dikumpulkan oleh para ahli ilmu sosial yang terjamin kebenarannya. Contoh dari fakta ini adalah misalnya terjadinya tenggelamnya kapal selam NKRI Nanggala 402 yang baru pada bulan April ini terjadi. Berikut adalah ciri-ciri dari fakta, yaitu memiliki data akurat. Yang kedua, bersifat objektif, di mana fakta yang tertulis bersifat objektif, pernyataan yang ada di dalamnya bersifat umum dan telah diakui kebenarannya oleh banyak pihak. Benar-benar terjadi dalam kalimat fakta, jadi memaparkan situasi yang benar-benar terjadi. Selanjutnya, kami akan menjelaskan terkait data dan informasi. Data, adapun pengertian dari data, merupakan sebuah fakta mentah atau rincian peristiwa yang belum diolah dan terkadang tidak dapat diterima oleh akal pikiran dari penerima data tersebut. Maka itu data harus diolah menjadi informasi untuk dapat diterima oleh penerima. Adapun jenis data itu bisa dibagi berdasarkan denominasi yang terdiri dari data statis dan data dinamis. Sedangkan berdasarkan sumber data itu terdiri dari data internal dan data eksternal. Berdasarkan isi, data terdiri dari data kegiatan, data penelitian, dan data lingkungan. Alat pengolahan data terdiri dari manual, mesin manual, mesin elektrik, dan elektronik. Selanjutnya, terkait dengan pengolahan data. Pengolahan data adalah sejumlah operasi atau langkah yang dilakukan dalam menangani satuan-satuan data dari pencatatan awal hingga pencatatan akhir. Adapun tujuan dari pengolahan data adalah pertama, untuk mengolah transaksi-transaksi yang terjadi. Yang kedua, untuk mendukung pengambilan suatu keputusan. Beberapa contoh dari pengambilan data yaitu perhitungan. Yang kedua yaitu komunikasi, ketiga pencatatan dan pengarsipan. Yang keempat pengkodean atau coding, pemberian kode. Yang kelima penyortiran atau sorting. Yang keenam yaitu pengiktisaran atau summarizing. Fungsi dari data yaitu sebagai dasar perencanaan. Yang kedua, sebagai alat pengendali suatu aktivitas. Kenapa data berguna sebagai alat pengendali? Karena dengan adanya data yang real atau asli dan benar, maka bisa dijadikan sebagai tolak ukur dalam menjalankan atau mengendalikan suatu aktivitas. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam konsep dari informasi. Informasi merupakan hasil dari pengolahan data yang sudah dapat diterima oleh akal pikiran penerima informasi yang nantinya bisa digunakan untuk pengambilan keputusan.
Ciri-ciri dari informasi yaitu pertama akurat, di mana informasi yang diberikan memang sesuai dengan kejadian sebenarnya atau fakta. Yang kedua yaitu tepat waktu. Informasi tidak bisa terlambat untuk disampaikan sebab biasanya informasi mempunyai jangka waktu tertentu. Yang ketiga yaitu relevan. Relevan di sini yaitu informasi yang ditunjukkan harus sesuai dengan permintaan dari si penerimanya. Yang keempat yaitu lengkap. Lengkap di sini jangan sampai salah. Informasi juga harus disampaikan secara lengkap, tidak bisa sebagian saja. Sebab informasi yang tidak lengkap dapat menimbulkan salah paham serta mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman pengambilan keputusan. Fungsi dari informasi adalah pertama, untuk menambah pengetahuan. Yang kedua, untuk mengurangi informasi yang tidak pasti. Yang ketiga, mengurangi risiko dari kegagalan suatu perencanaan. Yang keempat, yaitu memberi standar tertentu. Begitu, selanjutnya, mengenai karakteristik kualitas informasi. Karakteristik kualitas suatu informasi itu adalah relevansi. Relevansi di sini artinya informasi memiliki kaitan langsung dengan masalah yang ada, serta dapat memberikan manfaat bagi si pemakainya. Yang kedua yaitu akurasi. Akurasi di sini yaitu informasi harus bebas dari kesalahan. Yang ketiga, ketepatan waktu, yaitu informasi yang tersedia adalah yang terjadi sekarang. Artinya, informasi tidak boleh terlambat karena kalau sudah tidak diperlukan lagi dan tidak memiliki nilai untuk pengambilan keputusan bagi pihak manajemen. Yang keempat yaitu kelengkapan, yaitu informasi yang disajikan harus memberikan gambaran lengkap. Adapun penggunaan informasi pada level manajemen adalah fungsinya sebagai planning atau perencanaan, yang kedua organizing sebagai pengorganisasian, yang ketiga yaitu staffing, yaitu untuk penyusunan staff, yang keempat directing sebagai pengarahan, yang kelima adalah controlling atau sebagai pengawasan. Penggunaan informasi pada level manajemen itu terbagi dari dua. Yang pertama, presentasi penggunaan informasi internal. Itu terdiri dari tiga level, yaitu level puncak 25%, level menengah itu 50%, level bawah 75%. Ini bertolak belakang dengan presentasi penggunaan informasi eksternal, di mana level puncak itu 75%, level menengah 50%, dan level bawah itu adalah 25%. Sekian itu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Bu Lili Nurlaila. Dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Dewi. Berikutnya yaitu tentang komponen sistem informasi. Komponen sistem informasi di sini terbagi menjadi 6 komponen, yaitu perangkat keras, di mana perangkat keras ini yaitu seluruh alat yang memiliki fisik yang ada pada komputer. Dan lainnya, maupun alat bantu komputer berupa scanner, webcam, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu perangkat lunak atau software. Perangkat lunak ini merupakan pendukung perangkat keras yang berbentuk logika program pada komputer, di mana perangkat lunak ini dapat dibagi ke dalam berbagai kelompok seperti perangkat lunak sistem, operasi, aplikasi, utilitas, dan lainnya. Yang ketiga yaitu data dan informasi. Yang keempat, jaringan. Di mana jaringan merupakan sistem komunikasi yang menghubungkan perangkat keras, baik menggunakan kabel ataupun tanpa kabel. Yang kelima yaitu prosedur, di mana prosedur adalah serangkaian instruksi
bagaimana mengkombinasikan perangkat keras, perangkat lunak, dan guna memproses data dalam menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Yang keenam yaitu penghubung pengguna. Di mana di sini dimaknai sebagai manusia yang berhubungan dengan penggunaan komputer dan memanfaatkan keluaran yang akan dihasilkan oleh komputer. Oke, berikutnya Bu Dewi. Baik, terima kasih Bu Nurlailas, Bu Lili. Selanjutnya kami akan menyampaikan kesimpulan daripada konsep sistem dan informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem untuk mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Yang ketiga yaitu data. Data adalah sebuah fakta mentah atau rincian peristiwa yang belum diolah dan terkadang tidak dapat diterima oleh akal pikiran penerima data tersebut. Sementara informasi adalah hasil dari pengolahan data yang sudah dapat diterima oleh akal pikiran penerima informasi yang nantinya bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Adapun karakteristik kualitas informasi adalah relevan, akurasi, tepat waktu, dan lengkap. Sementara komponen dari sistem informasi terdiri dari 6 komponen, yaitu perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, data dan informasi, kemudian jaringan, yang kelima prosedur, dan yang terakhir penghubung pengguna atau user interface. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mbak pepatah mengatakan, tiada gading yang tiada retak, maka kami mohon maaf jika ada kesalahan. Cukup sekian, terima kasih.